Sekarang hak suami yang merupakan kewajiban istri. Bapak-bapak boleh nuntut dari istrinya. Yang pertama adalah kepatuhan dalam hal yang ma'ruf. Kepatuhan ini ma'ruf artinya bukan pelanggaran agama. Saya mau kau temanin saya duduk ngobrol sebentar. Duduk. Bukan karena dia tapi karena Allah. Allah yang suruh kita tunduk dan patuh di sini. Baik. Selama bukan pelanggaran agama lakukan. Sampai kata Nabi SAW, wanita manapun yang patuh sama suaminya, seluruh malaikat di langit, semua bintang-bintang yang ada di langit termasuk bulan dan matahari, bahkan hewan-hewan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Ini hadis yang mulia. Ibu-ibu garis bawah itu. Semua istri yang taat sama suaminya, suaminya bilang A ya A, B ya B, semua diikutin sama dia. Karena Allah, semua malaikat di langit, semua bintang-bintang termasuk bulan dan matahari, semua hewan-hewan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Dan wanita manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya, gitu kan. Siapapun wanita yang memalihkan wajah dari suaminya karena kesombongan, maka juga akan membuat Allah yang di langit murka padanya sampai dia buat suaminya ridho. Dalam hadis yang lain dikatakan, wanita manapun yang meninggal dunia, suaminya ridho. Tahu ridho ya? Ridho itu merasa kehilangan sekali. Ridho itu seperti kita suruh bilang cari ridho orang tuamu. Ridho itu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang membuat dia sudah sangat puas. Kalau ditanya mau apa lagi sudah nggak ada. Itu ridho namanya. Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, ya, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga, dijamin. Dan ingat kata kunci pertama tadi saya sebutkan di awal pertemuan ya, semua karena Allah. Ini ibadah. Layani pasangan, penuhi kebutuhannya bukan karena dianya. Ini boneka-boneka yang Allah titip. Orang tua kita bakti bukan karena orang tua kita, karena Allah. Anak-anak kita didik, kasih makanan segala bukan karena mereka, tapi karena Allah semuanya. Dan Allah yang suruh, jadi kita lakukan. Kenapa kita sujud menghadap Ka'bah? Ka'bah rumah, karena ada perintah Allah, gitu kan? Kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa harus kita wudhu? Kenapa enggak gitu aja semau kita? Enggak bisa, karena Allah semuanya. Jadi begini kita lakukan. Siapa yang mengerjakan ibadah selain daripada untuk Allah, maka riya namanya. Nggak boleh. Allah nggak terima. Apapun suaminya katakan, maka dia lakukan. Sampai tidak boleh seorang wanita dalam Islam puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Suami lagi cuti hari Senin, dia biasa puasa Senin Kamis. Pamit dulu, saya mau puasa Senin, bisa nggak? Jangan, saya butuh ditemenin. Ya sudah. Kau usah puasa, lebih didahulukan. Karena kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, maka didahulukan hak wajibnya Allah. Misal, Bapak Ibu lagi sholat wajib, Allahu Akbar lagi sholat duhur, ibu kita manggil. Jawab panggilan ibu kan wajib, tapi kita sedang kerjain wajibnya Allah, maka nggak boleh dipatuhi makhluk. Tapi kalau bertemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, kita lagi sholat sunnah, ba'diyah duhur, Allahu Akbar, ibu kita panggil, nak, berhenti sholatnya. Nggak boleh karena jawab panggilan ibu wajib. Ini sekarang sunnah walaupun haknya Allah. Kalau ketemu hak wajib Allah dengan hak wajib Allah, haknya Allah dahulukan. Tapi kalau sunnah hak Allah dengan wajib Allah, hak wajibnya makhluk yang didahulukan. Kita harus paham masalah ini. Ya, gitu. Jadi taat pada suami adalah hal yang sangat mendasar. Kecuali kalau disuruh maksiat, suruh buka aurat, dilarang sholat, disuruh minum khamr misalnya, atau disuruh duduk temanin teman-temannya dia laki-laki segala macam, ini nggak boleh taati. Ini yang pertama. Yang kedua, sama tadi dengan laki-laki, memenuhi biologis. Ibu-ibu jangan samakan antara kebutuhan ibu biologis dengan bapak-bapak. Lain sekali. Ibu-ibu kalau tidak dirangsang, tidak ada masalah. Bapak-bapak tidak dirangsang pun bermasalah. Terbalik ya. Ibu-ibu tuh kalau tidak dirangsang, nggak ada masalah buat dia. Ibu-ibu kalau tidak ada, suami tidak datang, tidak godain, tidak ada syahwat, biasa saja. Bapak-bapak enggak, tidak ada masalah, tidak ada godaan pun bermasalah. Karena ya ini secara medis ya.
sperma itu komposisinya kalau dilihat, kalau saya bedah sebuah buku, kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube itu ada mahkota pengantin. Sperma itu komposisinya termasuk ada api, ya, panas tuh. Jadi kalau dia tidak ditumpahkan, larinya ke emosi. Jadi kalau ibu banyak suaminya suka marah, masalah di biologis tuh. Puasin di biologis, marahnya hilang. Kantongnya jadi terbuka. Senyum bibirnya, pasti. Coba bapak-bapak di sini ditanya deh. Kalau sudah terpenuhi biologisnya, sudah puas, mau beli ini? Ya, silakan. Mau ini? Ya. Coba tapi kalau ibu-ibu mau didekatin, tidak mau, malas ini, oh, udah kiamat tuh. Mau beli ini? Nggak bisa. Mahal tuh, nggak usah. Ini, mau ke rumah orang tua? Nggak usah. Untuk apa ke sana buang-buang waktu segala? Dimarahin terus. Masalahnya kena biologis, betul ini. Ini masalah luar biasa. Karena bapak-bapak tahu atau tidak tahu, memang itu secara kejiwaan. Makanya biologis itu bagi laki-laki tidak bisa ditunda, bagi perempuan bisa. Satu hal juga penting di sini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini penting sekali karena ulama bilang rasionalnya ya. Sebagaimana manusia itu secara alami tahu makan masuk ke mulutnya, hidungnya dipakai bernafas, kupingnya dipakai mendengar, kemaluannya juga tahu di mana diletakkan. Sebagaimana dia tahu bagaimana mengeluarkan air seni atau kencingnya. Dia tahu itu sebenarnya. Masalahnya kalau orang nonton film-film porno seperti ini, pertama mendukung perzinahan, orang lagi zina, melihat auratnya orang lain, ya. Dan pola yang dipakai adalah pola non-muslim, menggauli di dubur, jorok, kotor dan segala macam hal. Ini dilakukan. Dalam Islam semua bertolak belakang nih, nggak boleh. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah suami atau istri yang sudah saling terbuka, saling merangsang satu sama yang lain, sudah hubungan biologis, lalu keduanya atau salah satunya menceritakan ke teman-temannya. Jadi nggak boleh bapak-bapak misalnya istrinya Masya Allah puasin dia luar biasa, lalu besok ketemu teman-teman, oh istri saya itu begini, begitu, diceritain. Atau ibu-ibu, suaminya Masya Allah puasin, tidak boleh diceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, begitu, begini. Kenapa? Karena efek sosial dan kejiwaannya berbahaya. Kalau kita lagi cerita sama teman-teman kita ternyata pasangan mereka tidak begitu, yang terjadi dia akan ganggu pasangan kita. Makanya banyak rumah tangga rusak, yang ganggu temannya suaminya, yang ganggu temannya istrinya. Karena dia yang cerita, pasangan mereka tidak seperti itu. Malah kita lihat dalam Islam disuruh tutupin. Kalau film ini malah ditontonkan. Ada sampai satu ibu ngeluh sama saya di Jakarta, dia bilang, Ustadz sampai pada tingkat penyakit ini, nonton film porno ini sama suami saya, dari awal saya nikah sampai sekarang, kalau dia mau gauli saya, dia harus datangkan laptopnya di ranjang, nonton. Baru syahwatnya bangkit. Kalau enggak, dia bilang dia enggak ada syahwat lagi sama istrinya. Ini kan penyakit kejiwaan. Bagaimana Bapak Ibu tidak cemburu lihat pasangannya di sebelah, yang suaminya lihat perempuan lain, telanjang, yang si istri juga lihat laki-laki lain. Dan pasti di film lebih hebat daripada kita. Loh iya, didatangkan orang-orang yang luar biasa kan? Tidak mungkin orang-orang jelek. Dicari orang yang bisa laku karena mereka mau jual duit. Dalam medis, dalam ilmu medis, tidak sehat biologis kalau bayangkan orang lain. Ya. Pasangan setengah mati rangsang kita, kemudian kita bayangin orang lain, ini rusak semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah tonton itu Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dilakukan istighfar kepada Allah, ada di rumah rusakin semua. Mulai sekarang bangun biologis yang sehat. Pada saat biologis buka mata, lihat pasangan, nikmatin pasangan itu, kemudian insya Allah sampai kita kelimat. Mungkin butuh proses beberapa waktu, setelah nanti semua kenangan film-film itu hilang, dalam waktu yang berjalan nanti kita akan rasakan luar biasa kenikmatan karena kita menikmati pasangan kita. Ini yang real di sini, itu bahaya, itu cuma hayalan. Ini realnya yang harus. Dia tidak akan enak orang makan nasi sama tempe kalau yang dibayangin ayam. Mana itu? Belum benar. Kalau yang ada nasi sama tempe lah yang dimakan. Jangan hayalin yang lain, itu hayalan. Mengganggu ini. Padahal ini sebenarnya di depan mata kita. Ini poin. Baik. Penuhi kebutuhan biologis ini penting. Ibu-ibu harus garis bawahi, suami memang kebutuhannya mendesak.
Sering minta itu pun adalah hal yang wajar, hak dia. Ibu tinggal layanin dan menikmatin. Itu saja. Ini pahala dan ibadah, gitu kan? Ini dua hal yang kalau kita simpulkan sebenarnya adalah hal yang sangat mendasar haknya suami. Kalau poin pertama tadi taat, maksud dalamnya tentu tidak boleh juga keluar rumah tanpa izin, ya. Sampai kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat ke arahnya, dia selalu menyenangkanmu. Dengan dandanannya, dengan pakaiannya, dengan godaannya, semua, gitu kan. Dan kalau kau perintahkan, dia selalu patuh menjalankan. Ini kunci. Kemudian kata Nabi SAW juga, wanita di surga adalah wanita yang kalau dia berbuat salah, atau suaminya berbuat salah, dia datang kepada suaminya memegang tangannya di malam hari, dia mengatakan, saya tidak bisa tidur, kecuali kau sudah ridho dengan saya. Mungkin ibu bilang, kok kalau saya yang salah wajar, kalau dia salah bagaimana caranya? Ibu harus tahu ya, laki-laki itu karakternya, gengsinya tinggi. Jadi ternyata syariat Allah, yang Allah turunkan lebih tahu siapa laki-laki, lebih tahu siapa perempuan. Bapak-bapak di sini misal, kalau kita lagi buat salah, lalu istri kita yang datang mengatakan, kalau kau tidak ridho dengan saya, maka saya tidak bisa tidur. Saya pastikan bapak-bapak yang salah mengatakan, saya yang salah, maafin saya. Tapi kalau tidak, maka dia akan muncul gengsi dan egonya. Jadi syariat datang memandu untuk bisa mengambil hati pasangan. Memang sudah paling tepat itu.